Di sudut sebuah desa terpencil, di kaki gunung yang sepi, hiduplah seorang lelaki yang dikenal sebagai Balaam bin Baur. Namanya terkenal jauh melampaui batas desa itu, bahkan hingga ke pelosok negeri. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena satu hal yang membuat semua orang mendengarkan ketika ia berbicara, yaitu ilmu yang dimilikinya. Namun, siapa sangka, nama yang dulu diagungkan itu kini menjadi peringatan abadi tentang bagaimana seseorang yang pernah di puncak kebenaran bisa jatuh ke jurang kesesatan yang paling dalam. Balaam bin Baur bukanlah orang biasa. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki wawasan luas dan kemampuan memahami ajaran-ajaran agama yang mendalam. Ia menguasai kitab-kitab kuno, mampu menguraikan ayat-ayat suci dengan kefasihan yang menakjubkan, dan lebih dari itu, Balaam juga dikenal memiliki doa-doa yang mustajab. Jika ia mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan doa, hujan yang dinanti akan turun, tanaman yang layu akan kembali hijau, dan masalah yang pelik akan terselesaikan. Karena keistimewaan inilah, Balaam dihormati bukan hanya oleh kaumnya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang dari daerah lain yang rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendengar nasihat atau meminta bantuannya. Namanya melambung, menjadi simbol kebijaksanaan dan ketakwaan. Tidak ada yang meragukan integritasnya, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya dianggap sebagai petunjuk ilahi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ujian sejati datang pada saat yang tak terduga. Pada suatu masa, ketika Nabi Musa dan Bani Israel tengah dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan, mereka harus melewati wilayah yang didiami oleh kaum Balaam bin Baur. Kaum ini merasa terancam oleh kedatangan Bani Israel yang jumlahnya begitu besar. Mereka takut bahwa Bani Israel akan mengambil alih tanah mereka dan menghancurkan kehidupan yang telah mereka bangun. Dalam situasi ini, para pemimpin kaum tersebut menghadap kepada Balaam bin Baur. Mereka tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa menghentikan Musa dan kaumnya, itu adalah Balaam. Dengan keyakinan penuh, mereka meminta Balaam untuk berdoa kepada Allah agar menghancurkan Musa dan Bani Israel. Mereka menawarkan harta yang melimpah, kehormatan yang lebih tinggi, dan janji-janji duniawi lainnya jika Balaam bersedia melakukan hal tersebut. Balaam bin Baur adalah seorang yang sangat sadar akan kekuatan doanya. Ia tahu bahwa doanya bisa membawa kehancuran atau keberkahan, tergantung pada niat di baliknya. Pada awalnya, ia menolak permintaan tersebut. Hatinya masih terikat pada kebenaran yang diajarkan oleh kitab-kitab suci yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Ia tahu bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah, dan berdoa melawannya sama saja dengan melawan kehendak Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, godaan duniawi mulai merasuki hati Balaam. Ia mulai memikirkan harta yang ditawarkan, kehormatan yang dijanjikan, dan posisi tinggi yang bisa ia raih jika ia memenuhi permintaan kaumnya. Di saat yang sama, bisikan-bisikan jahat mulai menggerogoti keyakinannya, membisikkan bahwa tidak ada salahnya menggunakan ilmunya untuk kepentingan kaumnya sendiri. Dalam pergulatan batin yang panjang, Balaam akhirnya luluh. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang diminta oleh kaumnya, meskipun jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa yang akan ia lakukan itu salah. Tetapi keinginan untuk memenuhi ambisi duniawi mengalahkan segala pengetahuan dan keyakinan yang pernah ia pelajari. Ketika Balaam akhirnya mengangkat tangannya untuk berdoa melawan Musa dan kaumnya, sesuatu yang aneh terjadi. Doa yang biasa ia ucapkan dengan mudah kini terasa berat di lidahnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa asing, seolah-olah bukan dia yang mengucapkannya. Namun, dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Balaam tetap melanjutkan doanya. Tetapi alih-alih doa itu merugikan Nabi Musa dan Bani Israel, doa tersebut justru berbalik ke arah Balaam dan kaumnya sendiri. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa saat Balaam mencoba mengutuk Musa dan kaumnya, mulutnya malah mengucapkan doa keberkahan bagi mereka. Semakin keras ia berusaha untuk mengutuk, semakin besar berkah yang diterima oleh Bani Israel. Kaumnya yang menyaksikan hal ini terkejut dan mulai meragukan kemampuan Balaam. Mereka mulai melihat bahwa ada yang tidak beres dengan Balaam, bahwa ia mungkin telah kehilangan kekuatannya atau mungkin ia sengaja mengkhianati mereka. Namun, Balaam sendiri tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya yang mencoba melawan kehendak Tuhan. Setelah kejadian tersebut, Balaam bin Baur tidak hanya kehilangan kedudukan dan hormat dari kaumnya, tetapi ia juga kehilangan segala keistimewaan yang pernah ia miliki. Ilmu yang dulu menghiasi pikirannya kini menjadi beban yang menghancurkan dirinya.
Ia tidak lagi mampu berdoa dengan keikhlasan. Dan setiap kali ia mencoba berkomunikasi dengan Tuhan, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Dalam Al-Quran, kisah Balaam bin Baur diabadikan sebagai peringatan abadi. Ia diibaratkan seperti seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, baik dikejar maupun tidak dikejar, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Ini menggambarkan kondisi seseorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali, terperangkap dalam ambisi duniawi meskipun tahu apa yang benar dan salah. Balaam adalah contoh bagaimana ilmu dan kedudukan yang tinggi dapat menjadi sumber kehancuran jika disalahgunakan. Kisah Balaam bin Baur menyimpan banyak pelajaran yang relevan dengan kehidupan kita, terutama bagi mereka yang memiliki pengetahuan dan kedudukan yang tinggi. Pertama, kisah ini mengingatkan kita akan bahaya kesombongan. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi karena ilmu yang dimilikinya, ia bisa tergoda untuk menggunakan ilmu tersebut demi kepentingan pribadi, meskipun harus melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Kedua, kisah ini juga mengajarkan bahwa godaan duniawi seringkali menjadi ujian terbesar bagi orang-orang yang berilmu. Harta, kehormatan, dan kedudukan dapat membutakan hati seseorang, membuatnya lupa akan tanggung jawab moral yang harus diemban sebagai seorang yang berilmu. Balaam bin Baur, meskipun memiliki ilmu yang luas, akhirnya jatuh karena keinginannya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Ketiga, kisah ini adalah peringatan bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan seseorang. Pengetahuan harus disertai dengan keimanan yang kuat dan niat yang ikhlas. Tanpa ini, pengetahuan bisa menjadi pedang bermata dua yang justru akan mencelakakan pemiliknya. Terakhir, kisah Balaam bin Baur menunjukkan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Doa dan upaya manusia tidak akan berhasil jika bertentangan dengan kehendaknya. Meskipun Balaam berusaha sekuat tenaga untuk melawan Musa, Allah menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak bisa dilawan oleh siapapun, termasuk oleh orang yang berilmu sekalipun. Kisah Balaam bin Baur adalah cerita yang penuh dengan pelajaran hidup. Ia mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menggunakan ilmu tersebut. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan, ataukah kita tergoda untuk menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi? Di dunia yang semakin materialistis ini, kisah Balaam bin Baur sangat relevan. Banyak orang yang mengejar ilmu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mendapatkan kedudukan, harta, dan kekuasaan. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa tanpa keikhlasan dan keteguhan iman, ilmu yang kita kejar bisa menjadi sumber kehancuran. Balaam bin Baur adalah contoh bagaimana seseorang yang memiliki ilmu, kehormatan, dan kekuasaan bisa jatuh hanya karena ambisi duniawi. Sebaliknya, kisah ini juga menunjukkan bahwa mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, seperti Nabi Musa, akan selalu dilindungi oleh Allah, meskipun seluruh dunia mencoba melawan mereka. Oleh karena itu, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga niat kita, untuk menggunakan ilmu dan kekuatan yang kita miliki dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Sehingga, kita tidak akan terjatuh ke dalam jurang yang sama seperti Balaam bin Baur, tetapi sebaliknya, kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.